Oke, selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita masuk ke minggu 10 ya, yaitu kita belajar, activity request. Cuma mungkin sebelum kita lanjut ke modul minggu ini, gue pengen nanya buat yang minggu kemarin kalian gimana? Ada yang bermasalah apa enggak? Siapa tahu kayak yang minggu-minggu sebelumnya ada yang bermasalah atau gimana, yang pengen komplain atau pengen nanya, itu bisa sih sekarang. Jadi, gimana nih guys? Apa lancar-lancar aja kayak yang buat minggu kemarin? Oke, gue anggap lancar ya ini ya, nggak ada yang jawab. Oke lah, jadi buat minggu ini kita masuk ke modul yang 10 yang tadi lu bilang, HTTP request, jadi gue bakal share screen. Nah, buat minggu ini, kita bakal belajar gimana caranya kita melakukan HTTP request, yaitu untuk manggil, apa sih, kayak ngirim request ke dalam API yang kita udah buat atau API orang lain. Nah, kita tahu kan kalau metode HTTP itu kan ada banyak ya, ada kayak get, post, put, apalagi itu delete, sama apa lagi ya, post ya. Cuman yang buat minggu ini, kita belajar dua doang nih, yaitu get sama post. Kalau kalian tahu, yang get ini kan dipakai untuk mendapatkan data, kita tuh nggak bisa kirim apa-apa, cuman yang post ini tuh digunakan untuk mengirim data. Jadi kita bisa ngirim sesuatu kayak request body, atau nggak query parameter yang lainnya yang nantinya bakal digunakan oleh servernya ini untuk mengelola request yang kita kirim. Jadi kita belajar dua doang di sini. Oke. Nah, nanti buat yang minggu ini, kalian bakal diminta untuk bikin sebuah web server sederhana, yaitu yang berbasis PHP. Jadi kalian perlu setup database kalian lagi sama PHP kalian lagi nih. Kalian bikin database, pokoknya nanti kalian ikutin, kalian ikutin kayak gini, terus kalian bikin file-file kayak gini juga, ya kan kalian ikutin, um, kalian ikutin. Nah, pokoknya inti dari web server yang kalian ikutin dari modul ini mesti ini ya, ini cukup kalian ikutin aja karena ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama cross platform. Jadi ini sebenarnya gimana ya, digunakan untuk belajar ini gimana cara kita manggil API gitu. Nah, ini sebenarnya ini nggak ada hubungannya, jadi gue nggak mungkin nggak bakal dalam-dalam jelasinnya karena ini bukan skop kita, bukan skop mata kuliah kita. Jadi kalian bakal diminta untuk bikin web server, ini kalian cukup ikutin aja. Nggak ada yang kalian perlu gimana lagi gitu. Ini kurang lebih kalau kalian pernah belajar format kurang lebih sama sih ya. Cuman ini mungkin dia lebih serve datanya gitu. Kayak bikin API gitu sih. Kalian ikutin aja nanti. Pokoknya kalau berhasil itu, pas kita panggil endpoint-nya yang API/select all student ini, dia tuh bakal nge-return sebuah array yang ada ini nih, data-data gitu. Datanya mungkin kalian bisa isi sendiri, karena dari sini nggak sediain. Kalian boleh isi sendiri gitu. Kalian cukup ikutin aja. Nah, pokoknya udah nih, kalian kalian cukup ikutin, nanti bakal aman, dan kalian bisa dapetin sama kirim datanya. Terus buat kalian yang merasa punya kemampuan untuk bikin API server pakai bahasa lain kayak Node.js itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kalau dari Mas Stephen nggak ada masalah, diperbolehin. Jadi kalau kalian merasa pengen ikutin aja itu nggak masalah, bisa pakai yang PHP ini. Cuman kalau kalian bisa pakai bahasa lain kayak Node.js yang dipakai Express, itu juga nggak ada masalah. Yang penting, intinya satu, kalian bisa bikin web server yang pas kalian run itu, kalian panggil ke endpoint, yang endpoint-nya ini pas kita panggil, itu dia bisa nge-return data-data mahasiswa berdasarkan tabel dari database yang kita udah buat tadi itu. Dan juga mempunyai kemampuan untuk kirim data, yang nanti kita bakal belajar gimana caranya. Gitu. Jadi bebas ya, mau kalian bikin pakai PHP, mau pakai Node.js, itu nggak ada masalah sama sekali. Yang penting, bisa run itu ya servernya itu. Oke. Terus, buat tutorial minggu ini, kalian bakal diminta untuk bikin project baru, kayak kira-kira baru. Buat minggu ini kita kayak kemarin ya, gue jelasin teorinya dan nanti Stephen Chong bakal bantu untuk demo aplikasinya. Jadi di sini gue bakal kasih modulnya aja.
Untuk yang ini, untuk tutornya, kalian bakal diminta untuk bikin project baru. Kayak biasa, Ionic Start, kalian bikin um, template-nya pakai yang React, terus template-nya itu yang blank. Pokoknya kayak biasa aja. Terus nanti kalian pindah ke home.tsx, kalian bikin nih, kayak gini nih. Kita bikin sebuah use state yang awalnya itu punya null, terus kita punya URL. Nah, nilai dari URL ini bakal ngarahin ke alamat URL endpoint yang tadi kita udah buat di awal tadi itu. Jadi misalnya kalau kalian buat namanya beda, itu nggak masalah, yang penting itu ngarah ke web server yang tadi kita buat dan kita udah itu. Terus, kalian lihat, ini kita udah bikin fungsi get all data handler. Ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk manggil API yang kita buat ini nih. Ini pakai fetch, itu object native dari JavaScript, jadi kalian itu nggak perlu import apapun. Itu basic dari JavaScript, jadi kalian nggak usah import apapun. Jadi kalau gua buka dokumentasi ya, npm ayo fetch. Nah, kalau kalian baca, fetch API ini digunakan untuk mengakses pokoknya kayak request dan respons gitu dari bagian HTTP yang kita udah buat. Jadi ini kan ini ya, ini kurang lebih tuh kayak ini nih, XML HTTP request itu yang mungkin kita pernah belajar di modul PTI atau PMAP, kalau nggak salah. Jadi kurang lebih panggil kayak gini, kita panggil fetch, terus kita masukin URL-nya. Nah, terus dari kita panggil ini, pasti dia nge-return sebuah nilai kan. Nge-returnnya ini kita masukin ke dalam response, yang nantinya kita bakal manual, kita butuh serialize data yang kita terima ini dalam bentuk JSON, dan kemudian habis kita ubah dalam bentuk JSON, kita nge-print datanya, kayak gitu. Jadi ini merupakan kurang lebih itu sebuah fungsi yang digunakan untuk manggil API yang emang udah disediakan secara native oleh JavaScript-nya. Kayak gitu. Di sini kalau kalian lihat, ada banyak contohnya, kayak belajar gimana nih, mengirim request dengan credentials atau mengupload data JSON, mengupload file, dan lain-lainnya. Ini gue bakal kirim di chat, bentar. Oke, cek juga buat kalian sambil dokumentasi. Ntar kalau kalian emang merasa dari modul ini kurang belajar fetch-nya, kalian bisa rujuk ke dokumentasi yang udah gue kirim di chat-nya itu. Kayak gitu. Oke, jadi kita tahu kalau fetch dipakai untuk memanggil API, jadi dari respons yang dibalikin, kita ubah dalam bentuk JSON, terus data yang kita udah bikin JSON ini, kita masukin ke state data yang kita udah buat di pertama kali. Kayak gitu, dan kita konsol log datanya ini. Karena kalau udah berhasil, pas bener kalian bakal diminta buat bikin button, kalau udah berhasil, enter ini nih, pas kalian klik tombolnya, itu dia bakal ngeprint data dari API yang kita udah sediain itu, kayak gitu. Nah, terus, ini kalian udah berhasil, gimana cara manggil API udah berhasil, terus yang next-nya, kita bakal belajar gimana cara kita nampilin data dari API langsung pas ini nih, pas webnya kelar nge-load, itu kita pakai use effect. Ya kan kalau kemarin pas awal kita belajar, use effect itu yang ini dipakai merupakan sebuah fungsi yang akan dieksekusi pas di OM ini selesai nge-render. Jadi kita selesai nge-load, dia bakal manggil fungsi-fungsi yang ada di dalamnya ini. Fetch. Ini kurang lebih sama ini, kita ini nggak ada bedanya. Cuman kita tambahin array students yang nantinya mungkin kalau ada error, di sini mungkin nanti kalian pas bikin tuh ada error ya, students itu nggak define, itu kalian bisa bikin interface buat ngilangin errornya itu. Mungkin nanti biar jelas, mungkin bisa dibantu Mas Stephen pas lagi demo ya. Jadi kita bikin interface biar hilang errornya itu. Dan udah, jadi kita bikin use effect, pas kita print list-nya, udah nih, bakal muncul kayak gini kurang lebih.
kita pakai Ionlist biasa. Ionlist kita nge-map dari students yang kita udah masukin pas kita nge-call API ini. Kita bisa semua ini, name, foto, nama, dan prodinya. Nah, mungkin kalau pakai fetch itu kan udah ini ya, udah biasa. Selain pakai fetch, kita bisa pakai library lain buat manggil API, itu namanya Axios. Jadi, kita bisa install nih. Ini gara-gara bukan native dari JavaScript-nya, ini merupakan library yang emang udah dibuat sama orang, kita bisa install nih Axios-nya, pakai biasa npm install Axios aja, terus kita ubah, nanti bakal kayak kurang lebih. Jadi mungkin ada error ya, mungkin sebagian orang pakai error, yang nanti bakal Stephen juga kasih contoh kayak gimana cara benerinnya juga. Bahasa kurang bikin kayak gini aja nih. Kita tinggal pakai Axios-nya. Ini karena merupakan sebuah library, jadi kita perlu import nih, import Axios from Axios kayak biasa di atasnya. Axios.get, artinya kita pengen melakukan request get, yang metode get, dari URL yang kita kirim ke dalam parameternya, dan sisanya kurang lebih sama. Bisa ada bagian response, yang responnya kita masukin ke dalam state yang kita udah buat tadi itu. Dan gitu, kurang lebih sama hasilnya. Oke, terus kita belajar cara buat get pakai Axios. Next-nya kita bakal belajar pakai post data. Jadi get kan buat dapetin data, dan post ini dipakai untuk ngirim data. Misal kita pengen bikin data baru, kita pengen bikin metodenya baru, itu bisa pakai post. Jadi kalau kalian lihat, ini sebenarnya modul yang ini tuh, yang bagian get sama print list itu dihapus. Cuman kalau kalian pengen bikin di bawah itu nggak ada masalah harusnya. Nggak ada masalah. Jadi kalian bikin kayak biasa, cuman ini jangan lupa kalau state-nya itu diubah jadi mstring kosong. Oh ya, jangan lupa, nanti kalau kalian pas pakai Axios, ini use state-nya berubah nih. Dia punya tipe Axios response. Yang ini kan ini tipenya itu respon biasa. Itu karena kita pakai fetch yang native dari JavaScript-nya. Kalau kita pakai Axios, response-nya itu beda lagi. Dia namanya Axios response. Kurang lebih kayak gitu. Nah, udah. Ini kita pakai post data, ubah use state-nya, terus URL jangan lupa diganti kalau kalian pakai yang beda. Terus ini kita punya 3 useref, yang artinya yang nantinya bakal digunakan untuk ngedapetin nilai input dari komponen HTML yang kita udah buat nantinya. Ya kan ini pokoknya yang awal-awal juga nih. Jadi kalau kita ingat, useref itu dipakai untuk ngedapetin nilai dari input komponen yang kita udah buat. Terus ada ini useState selected file yang digunakan untuk memilih file, nanti kita tahu gimana caranya. Terus kita punya 2 fungsi, file change handler sama insert handler. Yang pertama ini digunakan untuk nge-track file gambar yang nanti kita bakal upload, dan insert ini buat yang lebih besar gitu, yang kita kirim datanya ke dalam API yang kita buat tadi itu. Terus ini kalau kita aja nih file change handler, isinya buat yang ini tuh cuma satu doang nih, set selected file, event.target.files. Ini emang udah dari sana dari akhir langsung. Ini karena kita pakai komponen file, ini udah dari sana nih, event target files-nya. Terus kita ikutin aja ini insert handler, kita bikin form data. Ini kan kalau kalian ingat, ketika kita pengen ngirim request post yang ada gambarnya atau yang ada kayak objek gambar gitu, bukan teks doang, kita nggak bisa ngirim dalam bentuk URL encoded. Ya kan, kita perlu kirim form yang namanya itu form multipart. Ya kan, multipart form yang digunakan untuk kirim kayak gambar gitu atau file lainnya. Jadi, kita nggak bisa pakai metode biasa nih. Jadi, kita perlu pakai form data. Form data ini digunakan untuk ngirim form di React, yang tipe form ini berupa
multi-part form yang digunakan, yang ada gambar gitu kurang lebih. Berarti itu aja nih kalian pakai, kita di sini ngedapetin nilai inputnya, yang pakai user tadi itu, name current value, nama current value, dan lain-lainnya. Terus kita append, ini body pertama, dia punya key yang namanya itu name, yang nilainya itu in name, input name yang dari kita punya komponen input tadi itu, dan sama juga, yang lain juga buat nama sama juga sama. Nah, foto nih, foto dari selected file yang state-nya kita pakai, kita anggap sebagai file. Kita pakai fetch, kita kirim ke biasa URL, kita kirim ke endpoint buat kirim datanya itu. Dia punya method post, artinya kita kirim data, dan body-nya itu, data yang kita kirimkan itu dari form data yang kita udah buat tadi itu. Ini yang kebiasa, dari responsnya kita ambil. Ini buat input yang tadi itu, yang ada input name, nama, sama email, sama file, yang nanti bakal digunakan sama fungsi ini, fungsi kedua fungsi untuk ngedapetin nilai yang kalian input, kayak nilai name kalian, terus value dari namanya, value dari body-nya, dan gambar yang kalian pilih. Itu dari sini semua. Kan ada ref-nya juga pakai useref. Kalau berhasil, kalian bisa pas kalian masukin datanya, the button, simpan, pas kalian klik simpan, itu tambah, dia bakal nambahin datanya di API-nya. Nah, ini pakai Axios, kurang lebih sama. Ini yang bedanya itu yang pakai fetch mungkin agak panjang ya. Ini kalian bisa kalian komen, kalau kalian pengen coba pakai Axios itu gampang, tinggal panggil Axios-nya, pakai post. Post kemana? Dia nerima dua parameter. Yang pertama itu URL, endpoint buat postnya itu. Yang kedua itu datanya, form data. Kemudian kita dapat respons, kita balikin respons datanya ini. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, mungkin biar kalian lebih gampang ngebayangin juga, kita langsung demo ya ke aplikasinya kalian. Mungkin bisa dibantu Mas Stephen. Oke, siang. Sore semuanya. Jadi gue hari ini gue lanjut ya. Gue bakal lanjut yang tadi bahas sama Diamond. Nah, oke, gue sih izin share screen dulu. Gitu. Ya, ya share screen. Nah, jadi kalau tadi kita sempat apa? Itu yang PHP yang ini, yang di atas ini, itu sebenarnya kita nggak terlalu ngetes ya, yang di sebelah sini ya. Soalnya gue sendiri sama Diamond itu nggak pakai udah uninstall PHP di komputer kita masing-masing, jadi kita ngetes ini kan bikin API-nya pakai Node.js contohnya, kayak kita nge-rewrite API yang di sini kita bikin pakai Node.js gitu ya. Nah, tapi intinya sebenarnya itu ini aja. Jadi gue tampilin di sini aja. Inti dari programnya itu, yang penting pas kalian ngejalanin, dia itu bakal nge-get gitu ya. Kita bakal cek siapa aja yang ada di database itu. Nih, kalau gue lihat di sini kan, awalnya database ini masih kosong ya. Cuma ada si John Park ini yang kodenya informatika. Nah, itu kalau yang misalnya apa? Gue tambahin misalnya ya. Gue tambahin nah, ini kalau bilang, kalau kita panggil lagi yang select semua students, itu pasti bakal kan nampil nih dua Budi di cafe ya. Cuma kalau kita refresh di sini, kita pasti ditongol nih. Tuh, dua Budi di cafe. Itu sebenarnya konsep regap itu, dia itu ngambil data di database, terus dia sajiin ke kalian gitu di front end-nya. Nah, terus untuk masalah postnya itu buat ngasih data baru. Misalnya nih, gue input mahasiswa di sini ya, misalnya 3, gue masukin namanya Adi gitu ya, misalnya bodinya Slakom gitu misalnya. Pilih file ya, gue simpen. Nah, dia bakal ditampilkan di sini si data yang kita push, kita tambahin mahasiswa di sini, dia bakal muncul di list ini. Cuma gue disclaimer dulu, untuk modulnya sebenarnya itu kalian ini nggak perlu dua-duanya sekaligus gitu loh.
Kan soalnya kalau kalian perhatiin kan ini modulnya di sebelah sini, itu modulnya itu dikasih apa? Dipisah. Jadi kalian pas dia ngebahas tambah mahasiswa baru dia sendiri. Tapi pas dia ngegap data-data mahasiswa yang di sini, ini juga sendiri nih. Jadi sebenarnya dua ini nggak nyambung gitu. Dua yang ini sama yang ini yang nggak membahas itu nggak nyambung. Cuman di sini gue sengaja bikin apa nyambung itu supaya kalian bisa dapat gambaran ini ngapain sih sebenarnya gitu loh. Ini app ngapain sih sebenarnya. Nah, terus juga yang tadi yang masalah diamond yang tadi masalah kan kalian dari sini nih. Kalian kalau perhatiin yang kemarin yang tadi apa masalah student sini ada array student tapi dia nggak declare student itu gimana? Nah, kita panggil interface. Kita panggil interface. Nah, jadi kalian bikin folder baru namanya types gitu ya. Types terus ada index TypeScript di sini. Isinya gini aja. Isinya kalian bikin interface namanya student. Terus juga apa? Kalian masukin datanya itu pakai formatnya key sama value sama data type. Nah, kalau lihat di sini, yang kalian kan lihat di sini, dia itu mintanya di sini ada si nim nama prodi ini nim nama prodi apa ya? Gue kasih ini deh, gue kasih contoh JSON deh. Nah, kan kalian pas dimintanya kan kurang lebih datanya itu kayak gini, kurang lebih datanya ada name kita sudah tiga gitu ya. Terus ada nama, terus prodi, gitu. Jadi kalau kalian perhatiin di sini apa dia itu yang di sini yang kalian bilang JSON ini yang di sebelah kiri kan namanya key gitu ya, ini namanya key, ini value, key value. Nah, tapi kalau kalian perhatiin di sini, perhatiin di siapa namanya, tapi kalau kita perhatiin di apa di sini yang di interface itu formatnya key sama data type. Jadi kebetulan emang kalau kalian perhatiin di modul di sini itu ada apa, jadi itu insertnya tuh name-nya semua pakai kutip. Jadi kalau kita ingat kita di SBJ semester 3, kalau misalnya kita pakai kutip itu bentuknya string capital ya. Jadi kita declare semua name sampai foto itu string aja gitu. Itu sih gambarannya. Ini buat masalah yang tadi di sini, yang masalah student, masalah array student ini yang ada student ini. Nah, itu kalian pakainya, kalian pakai ketika student ini panggil si ini, panggil interface ini. Gitu. Terus ini tadi kan data Axios respon juga, tapi sebenarnya nggak terlalu lah. Ini sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang bingung nggak sampai sini? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Terlalu cepat apa gimana jelasinnya? Kok mau nanya. Jadi kita ngumpulnya tuh tiga project ya. Yang satu pakai Flash, satu pakai Axios, satu pakai yang memori sebelum itu ya. Sorry gimana? Kan ini kan kita pakainya Flash sama Axios. Tapi kan nggak bisa dua-duanya barengan kan ya. Oh, ini sebenarnya Axiosnya aja sih nggak apa-apa, nggak masalah. Axios aja nggak apa-apa. Axiosnya aja nggak apa-apa. Oke kok. Oke. Yang penting sih apa kalian bisa dapat konsep buat nge-flex sama postnya aja sih sebenarnya gitu. Lebih nekannya di situ. Nah, cuma yang lumayan apa yang kita penting ini ya, gue berapa buat tugas minggu ini. Ini ya, kalian entah kenapa, gue juga bingung juga, gue mau demon, kalian ketemu lagi sama project kemarin, memoriesnya, itu dimodifikasi pakai MySQL ya. Harusnya sih, kalau yang gue ingat kemarin itu, MySQL kemarin,
Itu ada gambar ya, gambar. Nah, jadi sebenarnya ini sih, apa kalian tinggal kan harusnya kan kesimpannya udah manual, udah kesimpan tuh, gitu ya, apa gambar sama lokasinya ya. Nah, itu sebenarnya value-value-nya tinggal kalian taruh ke database aja sih sebenarnya. Yang kalian pindah ke database aja supaya dia bisa apa? Pas kalian nge-get memori, dia ngambil dari database, dia ngambil mau nge-post memori, dia ngambil dari database sih. Itu sih. Itu. Terus juga ini API apa? API sederhana menyimpan dan mengambil data. Ya sih sebenarnya ini juga dua ini nyambung sih. Jadi sebenarnya tugasnya kalian, pokoknya project kemarin nih, kan kalian nyimpennya di masing-masing kan? Di local search. Jadi kalau kayak pas kalian refresh, itu datanya udah hilang, gitu kan? Nah, jadi tugas minggu ini kalian bikin API sederhana, gitu ya. Pakai PHP dan SQL. Oke, sebenarnya kalau kita personally, gue modeling bebas. Kalian mau pakai, kalau kalian bisa pakai JavaScript, yang pakai Node.js atau pakai bahasa apa silahkan, gitu ya. Dan bikin API-nya. Terus kalian modifikasi project-nya supaya data API yang kalian bikin yaitu connect gitu. Jadi yang kemarin kalian bikin apa? Kalian bikin di nomor satu ini API-nya itu kalian connectin ke project memories yang minggu lalu. Jadi semua mau nambah data itu dia nyambungnya ke memories, dia nge-grab data dia juga dari si database maksudnya. Mau get data, mau nge-post data dia dari database gitu. Gitu sih. Jujur emang ada out of scope dikit ya. Walaupun juga bingung, ini sebenarnya datanya nggak ada out of scope. Cuma tugasnya minta gitu, jadi mungkin kalian sih apa silakan mencoba gitu buat ngerjain tugasnya bikin API itu sih. Mungkin ada yang tanya lagi sampai sini. Kok mau nanya lagi, kan ini kan kita pakainya local host gitu ya. Localhost. Kalau nanti kita jadiin Android, bukannya nggak bisa nyambung ya? Oke, sebentar ya untuk masuk localhost ya. Tapi sebenarnya kalau kalian apa masalah lagi Android itu sih gue juga belum pernah tahu ya. Cuma untuk tugas minggu ini sebenarnya kalian ngetesnya cukup di web aja sih, nggak usah sampai ke Android. Kalian cukup ngetes di apa di webnya aja. Kayak gini kalian boleh ngetesnya semua tuh di sini aja kata-kata. Kalau di sini jalan sih rata-rata udah oke, nggak masalah harusnya. Soalnya ujung apa namanya kan kayak kemarin dia bilang semua kode Ionic ini sebenarnya satu di Android pun satu nafas gitu. Sekarang itu di sini ABC ya di Android juga ABC cuma cara bacanya aja yang beda gitu. Misalnya kalau kita ngomong bahasa Indonesia ABC, kalau Inggris ABC gitu kan. Nah sebenarnya intinya di Android ya apa dari si apa Ionic web ke Android yang mirip-mirip itu dia sebenarnya cuma nge-convert supaya lebih sesuai dengan Android walaupun sebenarnya inti logiknya sama gitu. Jadi sebenarnya kalau di webnya itu aman, di Androidnya kemungkinan besar 99% itu udah aman kecuali ada misconfig gitu sih sebenarnya kurang lebihnya. Gimana menjawab? Kalau mau menjawab sih kok. Jadi nggak usah sampai Android ya? Konsep Android kan ngetesnya di webnya aja sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau di webnya itu, karena di Androidnya sih seharusnya kalau di Android yang paling virtual device di ini, di apa namanya, di siapa namanya? Aku lupa sih. Oh, di laptop kalian itu sebenarnya masih nggak masalah gitu. Cuma sebenarnya kalau kalian mau ngetes di HP kalian, itu sebenarnya triknya. Jadi kalau kalian buka nih ipconfig gitu ya, kalian ambil IP kalian gitu ya, terus kalian buka dari HP itu sebenarnya jalan gitu. Cuma tapi kalau menurut gue untuk development kayak gini nggak efektif gitu loh, nggak efisien buat ngetes kayak gitu. Jadi mending menurut gue kalian pakai apa tes di webnya aja. Kalau tes di webnya di sini udah aman sih harusnya oke lah, nggak masalah gitu sih. Gimana enggak
Untuk sekarang menjawab kok. Oh ya, kok mau nanya lagi kok. Boleh? Kan API kita kan kita buat di PHP itu kita taruh di htdocs. Mm-mm. Kalau folder kita beda kan nanti tempat kok nggak bisa jalan ya? Iya, benar juga sih. Tapi sebenarnya kalau kalian asal pakai apa endpoint-nya sama, ini oke, gue share lagi nama, gue jelasin apa itu endpoint. Jadi sebenarnya kan kalian manggil di sini, itu namanya endpoint. Ini kan dibuka nih di sini di apa? Di sini ada tuh select host to PHP gitu ya. Ini sebenarnya apa? Kalian sebenarnya kalau misalnya kalian pakai aturan di sini sebenarnya nggak masalah ya, gitu kan? Karena dia juga pasti ujung-ujungnya sama semua cara ngerjainnya. Cuma emang kalau untuk nanti tugasnya kan emang ada ini kalian bikin pakai PHP lah atau bahasa apalah kan kalian bikin punya masing-masing tuh. Itu nggak apa-apa, kalian kumpulin dulu aja, nanti kita baru atur gitu buat koneksi di lokal kitanya. Tapi yang penting kalian PHP-nya atau apapun bahasanya itu kan kumpulin dulu, satuin di zip-nya buat kita lihat gitu. Karena kalau emang sebenarnya sih jujur aja kalau emang ngetes emang gak ada inefisien ya, tapi yang penting gitu. Yang penting kalau kalian di lokal jalan, apa kumpulin aja gitu. Yang di satu folder itu. Soalnya cuma masalah pindah HT terus kok sebenarnya buat ngetes. Jadi nggak apa-apa kumpulin aja, pokoknya PHP-nya kalian itu, kumpulin aja. Tapi mungkin apa namanya yang penting itu yang jadi mungkin jadi catatan juga gitu ya. Untuk tugas ini yang penting kalian pastiin kalau di lokal kalian nggak jalan gitu ya. Pastiin kalau kalian apa semua codingan PHP kalian, API kalian pas dites di lokal kalian itu udah aman jalannya. Pastiin itu dulu, kalau itu udah pasti aman, oke sih. Itu yang penting. Sebenarnya key point dari tugas itu kalian bisa ngerjain gitu apa yang diminta. Kalau kalian bisa ngerjain apa yang diminta, harusnya sih untuk persiapan UAS udah lebih mantap sih. Itu kan ujung-ujungnya kita ngerjain tugas sampai selama ini ujung-ujungnya buat proyek UAS kalian gitu. Ya nilai tugas bisa dibilang bonusnya lah gitu buat membantu nilai UAS sama UTS kalian sih. Yang penting pastiin di lokal kalian sih jalan. Mau nanya Kak? Iya. Tadi kan itu katanya kita boleh diberikan opsional kan tadi mengenai pembuatan API-nya mau pakai PHP, SQL gitu atau memakai JavaScript atau Node.js itu. Jadi maksudnya tuh kalau pakai pilihan yang kedua kita buat back-end-nya tuh dari React sendiri gitu atau gimana? Pilihan yang lain. Itu Node.js itu sebenarnya bukan React ya. Jadi kita sekali lagi itu kan mungkin ada nggak ya? Dapat JavaScript runtime itu kan yang apa real time apa gitu. Nah, ini sebenarnya ya nggak ada gambarnya. Kayak gini ya. Intinya gue kasih whiteboard-nya ya tadi ya. Ada nggak ya whiteboard di sini? Harusnya. Oke, gue anggap di sini ada apa namanya
Bentar, aku cari waktu dulu. Udah nongol ya whiteboard-nya ya. Jadi Iya. kita katanya namanya whiteboard-nya. Oh iya, kelihatan. Jadi kita ingat kita namanya JavaScript gitu ya. Ingat yang di sini namanya JavaScript ini bahasa pemrograman yang udah bisa dibilang salah satu yang paling oke lah untuk paling sering dipakai lah untuk masalah pengembangan web. Nah, JavaScript ini sebenarnya ingat sekali dia itu sebenarnya itu front end. Dia nggak pernah JavaScript itu didesain untuk back end karena JavaScript sebenarnya cuma jalannya di browser kalian gitu kan. Nah, dari front end ini, dari front end banyak tuh. JavaScript bisa dibilang salah satu bahasa yang frameworknya paling banyak. Nah, muncullah front end framework front end yang sifatnya itu apa ya namanya? Dari pakai JS kan kita lihat ada React.js, ada Vue.js, ada Angular gitu ya. Terus masih banyak lah. Bisa ada mungkin yang mungkin kalian ada asing, ada Next.js ya, masalah juga ada gitu kan. Macam-macam lah. Karena emang JavaScript itu udah banyak frameworknya. Nah, untuk Node.js yang tadi gue sebut di sini ya, yang si Node.js ini, gitu ya. Ini sebenarnya dia itu back end. Kenapa? Tapi kan ini gue tulis ini back end. Tapi kenapa dia ada Ingat JavaScript itu front end. Tapi kenapa dia bisa back end? Karena dia itu si penulisnya siapa ya? Ryan Doll atau siapa lah, belum ingat namanya. Dia itu mikir kenapa sih kalau JavaScript bisa di front end bisa, kenapa kita nggak pakai di back end aja biar nggak pusing bahasanya, kan zaman itu JavaScript belum ada ya. JavaScript itu masih waktu itu kan dulu backend masih macam-macam, HP lah, ASP.NET lah, atau yang macam-macam gitulah. Nah, si dia ini mikir kenapa nggak bikin backend-nya aja. Nah, ini muncullah si Node.js gitu. Jadi buat bikin backend-nya itu emang nggak ada hubungannya sama React, sama sekali nggak ada hubungannya. Kalian compare Node.js ke React.js itu nggak ada hubungannya sama sekali. Bahkan secara bahasa JavaScript, tapi cara declare-nya beda gitu. Declare-nya beda nih. Gue kasih contoh ya buat JavaScript-nya. Ini gue kasih lihat. Gue share screen lagi. Ini yang tadi, ini gue bikin gue konversi yang tadi PHP gitu ya, karena emang di laptop gue nggak PHP soalnya. Itu kan sama sekali nih, ini buat connect database, ini buat manggil jalanin servernya, terus ini buat komunikasi kan ini sebenarnya kalian kasih nih yang di sini dia sebenarnya ini ada tuh ini dia mau ngambil mahasiswa seluruh data mahasiswa gitu ya, kan select bintang from mahasiswa yang mana ya, saya lihat select bintang ya. Nah, ini select bintang from students nih ya, sama di sini gue tulis nih, sini ada select bintang from students, baru manggil semua gitu. Tapi kalau kita lihat kan di sini kan ini kalau yang ini kan ini kan React gitu ya. Tapi emang kalau misalnya bilang di sini ya sebelum return ya, mungkin bisa dibilang logikanya mirip gitu ya, bisa dibilang logikanya mirip. Cuma kalau kita bilang pakai React.js itu sebenarnya kurang tepat karena React itu front end, sedangkan Node.js itu buat back end gitu, buat ngerjain back end-nya. Jadi sebenarnya untuk secara logik JavaScript bisa dibilang sama, tapi kalau dibilang pakai React untuk ngejalanin back end itu sebenarnya istilahnya kurang tepat gitu. Gitu sih. Oh. Paham. Nah, tapi kalau misalnya kalian, ini bukan berarti memaksa kalian harus pakai JavaScript ya. Kalau mau pakai PHP pakai aja kok, nggak apa. Nanti gue baru ngecekin nanti aja. Jadi jangan nganggep kita berdua nggak install PHP, kalian terpaksa harus pakai yang lain gitu kan. Pakai PHP nggak apa-apa lah, kumpulin aja nanti kita install kok buat ngecekin itu, buat ngecekin kalian gitu.
tenang aja nggak apa-apa. Jadi kalau yang mau pakai PHP itu sebenarnya kita bukan maksa kalian jangan pakai PHP, itu nggak apa kok. Kalau kalian misalnya sibuk juga kan nggak bisa apa sibuk juga ngerjain ini itu nggak apa pakai aja PHP gitu. Kita nggak maksa kalian pakai bahasa baru. Nanti kayak kita ngecek baru Java kita cek-cekin gitu. Jadi kurang lebih kakak ini kan kalau dimodulkan pakai PHP sama MySQL ya untuk ngambil datanya, terus jadikan API. Tapi kakak pakai JavaScript langsung berarti ya untuk melakukan tugas yang sama seperti di modul gitu. Oh, yang JavaScript yang pasti PHP ngambil data itu ya? Ini sama nih. Jadi kan ini Sama ya? kalau gue jelasin nih sekilas aja ya, gue nggak dive down karena Java di framework gitu kan. Jadi gue bikin nih API select all student gitu kan. Dia bakal ngambil select semua student, dia bakal ngembaliin semua student yang hasil query ini gitu. Ini kan nih hasil query-nya select student ditampung di sini di return gitu. Nah, ini sama yang buat apa namanya? Yang buat masukin data baru sama kan ini gue insert nih, gue masukin data kali insert from into student, namanya ada name, nama body foto, terus value-nya sekian kan terus di ini kan di return kan sama gitu intinya sih, intinya gue sama. Karena emang jujur aja sih gue kalau gue sendiri personally pengalaman gue nggak demen PHP gitu. Jujur aja ya, personally gue nggak demen sama PHP, nggak pusing gue bahasanya. Tapi emang selera lagi ya, baik lagi gue bilang karena selera gue belum tentu selera lu pada gitu. Mungkin juga apa pasti namanya bahasa beda-beda lah ya, bukan apa namanya bukan berarti bahasa PHP jelek gitu, cuma untuk gue nggak cocok gitu, lebih kayak gitu. Bukan berarti PHP jelek, PHP sebenarnya powerful, cuma untuk gue sendiri gue nggak gitu sih. Jadi kalau misalnya pakai PHP nggak apa-apa pakai PHP. Oke Pak, paham. Maksudnya tadi paham Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain habis ini? Masih bingung apa? Tanya aja kalau masih bingung. Oke, pakai Node.js itu proyek khususnya ini nggak ya? Sebenarnya mirip-mirip kayak ini sih, mirip kayak apa namanya? Itu sih. Oh, sebenarnya kayak mirip-mirip kayak ini lagi sih. Bikin kayak project baru sekarang sih kayak kan bikin PHP kan bikin project juga file-file kan. Tapi emang kalau project Node.js dia itu lebih terstruktur, bukan cuma asal apa ya taruh kan. Kalau PHP kan kalian cuma taruh file PHP itu bisa jalan sendiri kan gitu kan. Kalau sebenarnya kalau Node.js itu ujung-ujungnya kayak bikin React bikin analytic juga harus bikin npm init tuh yang harus sambungin sini sono gitu kan sebenarnya kan. Jadi sebenarnya bikin project baru emang ujung-ujung bikin project baru kayak Ionic kan tiap minggu bikin tuh Ionic start gitu kan. Ini sama ya npm init gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke apa, kalau menurut gua kayak personally itu lebih kayak buat kalian bebas explore gitu ya. Cuma kalau emang kalian lagi kan banyak, aku tahu juga ya apalagi angkatan 19 ya banyak tugas gitu ya, AI, ML, GKA, gua aja angkat tangan gitu kan.
Jadi jangan paksain. Misalkan masih bingung, maksudnya masih sibuk, nggak apa pakai PHP juga. Ya, yang penting kuncinya itu kita bisa panggil endpoint-nya kayak pakai PHP, kayak pakai terserah lah pokoknya. Nah, yang penting bisa panggil IP-nya aja. Oke. Ada yang nanya juga ya, mungkin buat tutorial main PHP gitu ya. Ini kasih tutorial sederhananya aja. Bikin itu panggilannya dulu. Gue sendiri belajar PHP Node.js sama Node.js yang pakai MySQL juga, itu juga dari situ gue kasih linknya di chat gitu ya. Gue sebenarnya belajar dari nol Node.js, raba-raba dari situ sih, terus ujung-ujungnya pengembangan sendiri gitu. Tapi untuk basic, bahkan tapi menurut gue kalau yang di link itu sih untuk tugas kali ini udah lebih cukup sih. Gitu. Yang penting kalau misalnya kalian mau explore Node.js itu bisa lihat di link yang lokasi dicek kalau misalkan mau explore. Kalau untuk keywordnya ya banyak sih Node.js sekarang Node.js API, Node.js API tutorial itu cukup banyak sih karena emang Node.js ini cukup populer juga gitu kan. Namanya berbau JavaScript itu populer gitu ngomong gitu kan. Cobain aja di search Google itu kan Node.js tutorial tuh banyak banget kok. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Bebas kayaknya mau nanya masalah cosplay boleh, mau nanya hal-hal di luar cosplay juga monggo gitu ya, cuma jangan nanya IFML malah ngerti sama kita ya, boleh kalau general gitu kan, bisa bingung mau ini nggak bingung kayaknya aja nggak apa-apa, habis sepak bola. Gimana, ada yang mau nanya lagi? Ini sih udah pada katanya ngantuk-ngantuk juga ya, hujan-hujan gitu ya, ya gitulah ya. Oke, Tahu kalian lagi pengen tidur atau pengen tiduran nggak masalah. Makanya kita sekarang mending absen aja kali ya. cuacanya benar-benar mengundang banget buat nyantai. Kemarin. Lain kali kalau kalian malas ini ya nggak usah masuk aja ya. Cuman tetap gua nggak gua absenin. Gitu.
Oke lah, yang oke, monggo open cam buat gue screenshot dulu. Ini yang nggak hadir, Rian Samudra Ginting nggak ada ya. Delvin udah nggak Delvin nih. Nggak juga ya. Oke. Terima kasih ya, Bun. Boleh matiin lagi yang ini. Gimana nih, udah pada pengen pulang atau belum? Maksudnya udah pada pengen gimana nih? Udah pengen capek atau belum nih? Yang pengen masih stay di sini sampai jam 5 nggak ada masalah sih kalau dari gua. Ya, mana tahu kok kesepian. Gimana Cang, masih pengen stay apa enggak nih? Oke lah, mungkin ini saatnya kita nyantai-nyantai ya kali ya. Lagi mendung atau hujan. Mas, kalau gue juga capek-capek juga. Oke lah. Mungkin thank you banget buat semua yang udah datang ya. Terus jangan lupa kumpulin tugasnya. Ada apa itu? Ada web servernya, ada tutorial soal tugasnya ya. Berarti ada 3 project. Terus ya udah paling gitu aja sih. Kalau ntar ada kenapa-kenapa ada yang stuck, tinggal tanya gue kalau nggak curang di Discord. Oke, thank you semuanya kelas buat sesi ini gue bubarin ya. Thank you. Terima kasih, Boleh ya. Kak. Thank you, Mario. thank you. Thank you kok. Oke. Thank you kok. Asik kok. Asik kok.